Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, sebelum menonton jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Oke, materi lanjutan kita yaitu tentang hubungan pemerintah pusat dan daerah. Hai anak-anak ibu, bertemu kembali bersama ibu di materi PPKN yaitu hubungan pemerintah pusat dan daerah. Ini adalah materi lanjutan kita minggu lalu ya. Sekarang kita lanjut ke asas pelaksanaan otonomi daerah. Terdapat 3 asas dalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada asas desentralisasi, penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan dengan pelimpahan beberapa urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sehingga daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri. Adapun pelimpahan urusan di daerah bertujuan agar masyarakat ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Oke, kita lanjut ke asas dekonsentrasi. Adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah otonomi sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat di daerah dalam kerangka negara kesatuan, dan lembaga yang melimpahkan kewenangan itu mengenai pengambilan atau pembuatan keputusan. Lanjut ke tugas pembantuan. Pada dasarnya merupakan penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten kota desa, serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Ya, anak-anak ibu. Nah, sekarang masuk ke nomor 6, nilai, dimensi, dan prinsip otonomi daerah di Indonesia. Ada 2 nilai dasar yang dikembangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 berkaitan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, yaitu sebagai berikut. Mari kita ulas. Yang pertama, nilai unitaris. Nah, nilai unitaris diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara. Nah, hal tersebut berarti bahwa kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia tidak akan terbagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintahan. Next. Nah, B, nilai dasar desentralisasi teritorial. Nah, dari isi dan jiwa pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, jelaslah bahwa pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan apabila dikaitkan dengan 2 nilai dasar di atas. Nah, penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia berpusat pada pembentukan daerah-daerah otonomi dan penyerahan atau pelimpahan sebagian kekuasaan dan kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sebagian kekuasaan dan kewenangan tersebut. Sementara di titik berat pelaksanaan otonomi daerah adalah pada kabupaten atau kota, dengan beberapa dasar pertimbangan sebagai berikut. Ada dimensi politik. Kabupaten atau kota dinilai kurang memiliki fanatisme kedaerahan sehingga resiko gerakan separatisme dan peluang berkembangnya aspirasi federalis relatif sedikit. Nah, dimensi administratif, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat relatif dan lebih efektif. Kabupaten atau kota merupakan daerah ujung tombak pelaksanaan pembangunan, sehingga kabupaten atau kota yang lebih mengerti kebutuhan dan potensi rakyat di daerah. Nah, dalam pelaksanaan otonomi daerah,
prinsip otonomi daerah yang dianut adalah sebagai berikut. Nyata, otonomi daerah secara nyata diperlukan sesuai dengan situasi dan kondisi objektif di daerah. Bertanggung jawab, pemberian otonomi diselaraskan atau diupayakan untuk memperlancar pembangunan di seluruh pelosok tanah air. Dinamis, pelaksanaan otonomi selalu menjadi sarana dan dorongan untuk lebih baik dan maju. Selain itu, terdapat 5 prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada prinsip kesatuan. Pelaksanaan otonomi daerah harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat guna memperkukuh negara kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan masyarakat lokal. Yang kedua, prinsip real dan tanggung jawab. Nah, pemberian otonomi kepada daerah harus merupakan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab bagi kepentingan seluruh warga daerah. Pemerintah daerah berperan mengatur proses dinamika pemerintahan dan pembangunan di daerah. Selanjutnya masuk ke prinsip penyebaran. Asas desentralisasi perlu dilaksanakan dengan asas dekonsentrasi. Caranya dengan memberikan kemungkinan kepada masyarakat untuk kreatif dan membangun daerah. Nah, masuk ke prinsip keserasian. Selain mengutamakan aspek pendemokrasian, pemberian otonomi daerah kepada daerah juga mengutamakan aspek keserasian dan tujuan. Nah, lanjut ke pemberdayaan. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama dalam aspek pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, serta meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa. Itu dia ya. Oke, yang terakhir nomor 7 yaitu tujuan otonomi daerah. Tujuan utama dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah yaitu membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam menangani urusan daerah. Adapun tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Yang kedua, pengembangan kehidupan demokrasi. Yang ketiga, keadilan. Yang keempat, pemerataan. Yang kelima, pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar negara dalam rangka keutuhan NKRI. Selanjutnya, mendorong untuk memberdayakan masyarakat dan yang terakhir, menumbuhkan peran dan fungsi DPR. Oke anak-anak ibu, sampai di sini kira-kira dapat dipahami. Di sini ada tugas mandiri. Tugasnya adalah buatlah artikel mengenai tugas dan fungsi pemerintah daerah. Nah, sumbernya dapat diperoleh dari buku, majalah, koran, dan internet. Sangat gampang ya tugasnya. Nanti tugasnya setelah selesai, silakan diupload ke Google Classroom. Oke anak-anak ibu, semoga video pembelajarannya bermanfaat dan dapat dimengerti. Apabila kurang mengerti dan ingin bertanya, silakan ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan juga share agar ibu lebih semangat lagi bikin video pembelajarannya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.